Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 1% lebih ke angka 7.209. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang cara tren saat ini masih oke, dan BlackRock terpantau di bulan Februari ini masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari ini masih turun 2% lebih ke harga 4.820. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan sebenarnya JSMR untuk tren jangka menengah masih oke, karena setiap kali gagal break 5.000, JSMR selalu kuat bertahan di atas support MA50. Beberapa kali juga bisa kita lihat belum sempat menyentuh 5.000, baru sekitar 4.800. JSMR sempat juga melemah mengetes kembali garis MA50, tapi masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga untuk tren jangka menengah JSMR masih bergerak tren. Dan penurunan 2% ini membuat JSMR saat ini kembali mendekati support di 4.800 dan support MA50 saat ini sekitar 4.770. Jadi selama masih kuat berada di atas support MA50, JSMR untuk tren jangka menengah menurut saya masih berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya atau masih bergerak uptrend. Dan kalau pemberitaan dengan judul saham jasa marga gerak BlackRock dan sinyal JP Morgan. Jadi kita baca sekilas ketika berita ini bahwa BlackRock terus bergerak menambah saham JSMR pada sepekan terakhir. Dan bisa kita baca lagi, JP Morgan juga memberikan sinyal positif untuk kinerja JSMR pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Dan di sini jika kita baca, BlackRock pada periode 5-12 Februari terpantau masih terus menambah jumlah saham jasa marga. Dilansir di terminal Bloomberg per 12 Februari tahun 2024, BlackRock masih menggenggam 49,40 juta lembar saham jasa marga. Dan bisa kita baca lebih lanjut, jumlah saham jasa marga yang dimiliki perusahaan investasi multinasional asal Amerika ini bertambah 1,46 juta lembar. Ada pula BlackRock pada 5 Februari lalu memiliki sebesar 47,94 juta lembar saham. Selain BlackRock, Vanguard juga masih menghold saham jasa marga ini sekitar 83,34 juta lembar saham. Jumlah itu tidak berubah pada sepekan terakhir. Dan pada saat pembahasan atau pemberitaan tentang artikel berita yang ada BlackRock atau Vanguard, ada beberapa yang viewer yang suka bertanya, Pak, gimana Bapak tahu BlackRock sedang akumulasi atau sedang apa, padahal di broker summary kita tidak tertulis ada nama BlackRock, atau pakai broker apa BlackRock membeli saham jasa marga atau saham-saham lainnya yang ada di pemberitaan. Yang pertama, kita tidak akan mungkin tahu BlackRock pakai sekuritas apa, karena BlackRock bisa saja memakai beberapa sekuritas. Yang pasti BlackRock pasti memakai sekuritas foreign. Itu yang pertama. Dan bukan cuma BlackRock, nama-nama orang terkenal pun tidak mungkin ada di broker summary. Jadi tidak mungkin juga Bapak Loh Keng Hong pas beli ada nama Bapak Loh Keng Hong, kecuali kita ada insider news atau informasi insight. Dan bisa kita baca di sini tertulis ada terminal Bloomberg. Jadi memang untuk informasi-informasi seperti ini tidak mungkin kita bisa dapatkan secara gratis. Jadi saya kasih lihat linknya, ini terminal Bloomberg, bisa kita lihat di ini. Ini ada informasi-informasi memang yang bisa teman-teman dapatkan, tapi harus berbayar. Seperti berita ini saja yang kita sedang baca, ini premium, ini berbayar. Jadi tidak semua berita-berita yang seperti ini bisa kita dapatkan secara gratis. Jadi apabila teman-teman ingin tahu informasi BlackRock kapan akumulasi dan sebagainya, memang kita harus keluar duit lebih. Atau mungkin gratis apabila memang informasi tersebut sudah lama. Jadi sudah tidak update atau mungkin sudah lewat 2-3 minggu baru dikeluarin mungkin saja. Atau mungkin teman-teman bisa pakai Stockbit selalu juga kadang ada informasi insidernya. Tapi untuk saat ini karena broker summary saya yang biasa saya pakai sampai saat ini video ini dibuat belum keluar untuk broker summary-nya, itu data broker summary-nya. Jadi untuk saat ini saya pakai yang Stockbit. Bisa kita lihat untuk jasa marga hari ini masih terpantau ada sedikit distribusi. Dan untuk asing, jika kita lihat di sini kita ganti ke foreign, ini juga masih distribusi. Jadi untuk jasa marga atau jasa MR, karena masih ada distribusi, saya lihat
1 minggu ini masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes support EMA 50. Jadi apabila ingin coba entry saham JSMR, Musa masih menarik untuk coba dipantau karena sebelumnya beberapa kali mengetes support ini JSMR masih bisa bertahan, sehingga kita bisa coba wait and see dulu di sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dari bawah, Musa masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di resisten psikologisnya di 5.000, atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 5.200. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata 1 minggu ini JSMR malah menembus support EMA 50. Karena apabila tembus, ada potensi JSMR untuk mulai patah trend atau uptrendnya, dan ada potensi lanjut turun menuju garis EMA 150. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ULTJ. Bisa kita lihat saham Utrajaya minggu lalu sempat saya analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 150. Dan saham Utrajaya juga masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini, karena memang berada di sekitar garis EMA 50 150. Saya pribadi memang menarik lebih suka screening saham-saham yang berada di support EMA 50 150. Apabila masih bisa bertahan rebound, saya masih menarik untuk coba entry. Apalagi jika kita history beberapa kali mengetes support EMA 50 150, Utrajaya juga bisa rebound, tapi masih tertahan di 1.800 untuk saat ini. Jadi saat ini juga mengetes, bisa kita lihat masih bisa rebound, dan hari ini masih naik 0,86% ke 1.755. Jadi cara pergerakan saat ini saham Utrajaya masih oke, masih sideways dan masih kuat berada di atas support EMA 50 saat ini tepat di 1.700, dan support EMA 150 saat ini sekitar 1.690. Dan untuk saham Utrajaya coba kita lihat di sini. Untuk asing ini masih big distribution pada hari ini, tapi jika kita lihat keseluruhan ini masih ada small accumulation. Top 1 ini masih big accumulation. Jadi minimal masih ada akumulasi, tapi ingat apabila teman-teman sebelum sudah berhasil dapat di sekitar 1.700 sampai garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Utrajaya masih gagal break 1.800. Karena ini beberapa kali bisa kita lihat mengetes harga 1.800 masih gagal dan malah sempat turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi pada tanggal 26 Januari juga sempat malah dibuat turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade atau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Oke, sekarang saya akan coba update juga pergerakan dari saham ESA. Bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 550 dan masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 555. Sedangkan untuk support psikologis saat ini masih di 500. Sebelumnya mengetes 500, ESA masih bisa bertahan rebound, tapi mencoba untuk break 550 masih gagal dan melemah. Dan hari ini masih naik 0,96% ke 525, tapi candle hari ini tidak begitu oke. Dan untuk ESA, jika kita lihat pada perdagangan hari ini, average-nya itu tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing jika kita lihat masih masuk akumulasi saham ESA hari ini. Jadi untuk ESA, apabila teman-teman masih hold saat ini, misalnya selama masih kuat di 500, misalnya masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry, paling awal misalnya coba tunggu di sekitar harga 500. Karena ESA karena belum ada akumulasi besar dan cara trend satu masih berada di bawah garis EMA 50, masih ada potensi selalu untuk kembali turun mengetes atau mendekati harga 500. Apabila ESA masih kuat bertahan dari 500, menurut saya baru menarik untuk coba swing trade dengan target tetap saatnya di garis EMA 50 sampai 550. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata ESA minggu ini kembali mengetes 500 dan malah menembus support 500 ini. Karena ingat cara tren jangka menengah, ESA saat ini masih bergerak downtrend. Selanjutnya Raja, jika kita lihat cara pergerakan saat ini sudah mulai patah trend, sudah tidak uptrend. Sebelumnya setelah berhasil break garis EMA, bisa kita lihat Raja terus bergerak naik, sempat naik mendekati atau menyentuh 1750. Setelah itu pelan-pelan bisa kita lihat mulai terbentuk lower low. Saat ini break support EMA 50 dan hari ini masih turun 3% lebih ke 1235. Jadi cara pergerakan sudah mulai terbentuk lower low, walaupun saat ini ada support EMA 150 di sekitar 1165. Dan jika kita lihat broker summary, pada penurunan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Asing coba kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi untuk Raja, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar harga 1200 sampai di sekitar harga 1220. Jadi tunggu Raja lanjut turun dulu mendekati support ini. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Apabila entry pun menurut saya paling aman adalah trading jangka pendek. Apabila teman-teman
sudah dapat di sekitar daerah target harga ini dengan target jangka pendek di 1300 sampai garis EMA 50. Karena apabila berhasil rebound, mencoba kembali break garis EMA 50 apabila masih gagal, Raja masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan dan dia masih ada potensi untuk lanjut terbentuk lower low dengan target penurunan menuju garis EMA 150. Jadi bisa saja rebound ini hanya rebound sementara karena memang sebelumnya Raja sudah turun lumayan dalam. Jadi apabila terbentuk satu candle hijau atau dua candle hijau itu masih wajar, tapi takutnya ini hanya teknik rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.